Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Semoga Anda masih setia bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik. Dan untuk kali ini kami akan berbagi sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Jelang Hari Pernikahan Dapat Kiriman Santet. Namaku Rianti. Aku dibesarkan dalam sebuah keluarga yang masih sangat kental dengan hal-hal yang berbau mistis. Kakekku seorang pemilik lahan perkebunan karet yang cukup besar. Bisa dibilang beliau adalah orang terkaya di kampung. Orang-orang bilang kakekku melakukan pesugihan kera sehingga bisa sesukses sekarang. Kalau nenekku, dia memiliki rumah jahit yang lumayan besar dan memiliki 6 karyawan di kota. Sementara orang tuaku sendiri memiliki usaha rotan, karet, rumah makan dan hotel. Semuanya berjalan lancar, malah semakin bertambah maju. Aku anak ketiga dari 4 bersaudara. Kakakku yang paling tua berkuliah di sebuah kota di Pulau Jawa. Dia juga memiliki kekasih yang merupakan seorang artis yang sangat cantik. Aku sendiri bingung bagaimana bisa seorang artis cantik seperti itu mau menjadikan kakakku yang wajahnya pas-pasan sebagai kekasih. Tapi dari yang aku dengar, katanya kakakku diberikan sebuah warisan oleh kakek, yakni ilmu pelet, yang bisa menaklukkan siapapun target yang diincar oleh si pemiliknya. Kalau kakak keduaku, dia berkuliah di daerah Kalimantan Selatan. Dia adalah sosok yang sederhana dan tak banyak mau. Namanya Diana. Sementara aku masih duduk di bangku SMA, dan adik laki-lakiku masih duduk di kelas 6 sekolah dasar. Rianti, panggil nenek. Iya nek, jawab Rianti. Raihan di mana? Belum pulang, tanya nenek. Nggak tahu, tapi kayaknya memang belum pulang, jawab Rianti sembari menoleh ke arah jam yang terpajang di dinding. Ya sudah, coba kamu jemput dia Ki. Sekalian belikan nenek sate di warung yang ada di depan pasar itu ya. Biasanya jam-jam segini sudah buka, kata nenek seraya memberikan selembar uang 100 ribuan pada Rianti yang penampilannya masih acak-acakan. Dengan langkah sedikit kesal, Rianti lantas berlari ke arah kamarnya untuk mengganti baju yang ia kenakan. Dengan menaiki sepeda motornya, Rianti menuju ke rumah teman Raihan. Karena sepulang sekolah tadi, anak itu memang berpamitan main ke rumah temannya. Tapi sampai sore, dia belum juga pulang. Setelah menjemput adiknya, Rianti lanjut menuju pasar untuk membelikan pesanan neneknya tadi. Malam itu selepas makan, kakekku mendadak sakit. Tubuh tuanya terjatuh ke lantai dengan darah yang terus mengalir melalui telinga. Sebagian tubuhnya membiru, membuat semua orang yang berada di rumah menjadi sangat panik. Terlebih lagi saat itu ayahku sedang tidak ada di rumah. Akhirnya aku dan Raihanlah yang disuruh untuk memanggil dokter. Malam itu begitu sunyi, bahkan suara-suara jangkrik yang biasanya ada di sekitar halaman rumah kami pun tak terdengar sama sekali. Bulu kuduku tiba-tiba merinding ketika Raihan menunjuk ke arah atap. Di sana terlihat sesosok perempuan dengan gaun putih lusuh, tengah melayang-layang dengan posisi membelakang. Dengan tergesa-gesa aku langsung melajukan motorku keluar dari halaman rumah. Itu tadi apa kak? Tanya Raihan. Aku terdiam tak bisa menjawab, meski aku tahu kalau yang baru saja kami lihat itu adalah hantu. Sekitar 15 menit dari rumah, akhirnya mereka berdua tiba di rumah dokter yang dijadikan sebagai tempat prakteknya. Singkatnya, setelah kami tiba di rumah, kakekku masih dalam keadaan seperti orang yang tak sadarkan diri. Namun kedua matanya melotot, menatap langit-langit, dan mulutnya terenganga. Kata dokter yang memeriksakan keadaan kakekku, beliau terkena serangan jantung. Nenek bilang kalau kakekku tidak ada riwayat penyakit jantung. Dan malam itu juga aku kembali disuruh untuk menemui dokter yang sering kakekku datangi. Jujur, aku hampir saja menolak, karena jarak yang sangat jauh untuk sampai ke klinik dokter tersebut. Tapi nenekku memohon sambil menangis, membuat aku dan Raihan mau tak mau harus pergi juga. Di perjalanan, kami berdua hanya saling diam dengan pikiran yang kacau. Kak, aku takut, Ucap Raihan membuat bulu kuduku lagi-lagi berdiri.
Takut apa sih? Kamu tuh laki-laki. Masa sama jalanan gelap gini aja takut? Di belakangku rasanya kayak ada orang, Kak. Sesak, gak bisa gerak, kata Raihan lagi. Dek, dek, dek. Jantungku berpacu dengan sangat cepat setelah mendengar perkataan adikku. Pelan-pelan aku arahkan kaca spion untuk melihat bagian belakang. Ada kibasan kain putih tepat berada di belakang Raihan, yang membuat aku kaget dan kehilangan fokus pada jalan. Akhirnya kami berdua pun terjatuh. Bruk, pulang Kak, aku takut. Ujar Raihan mulai menangis dengan sesekali meringis. Kamu tuh ya, ini gara-gara kamu tahu. Kita jatuh gara-gara kamu ngomong yang tidak-tidak. Bentakku emosi. Dengan tangan dan kaki yang masih gemetar, aku berusaha bangkit. Kakiku rasanya sakit sekali. Cepat naik. Lagi-lagi aku membentak Raihan. Dengan kaki yang sedikit pincang, Raihan langsung naik ke atas motor. Terdengar beberapa kali ia meringis kesakitan. Setelah beberapa saat melewati jalanan sunyi itu, mereka berdua pun sampai di persimpangan jalan yang mengarah ke jalan besar dan ramai. Lalu lalang orang membuat hatiku sedikit tenang. Namun, entah dari mana munculnya, sepanjang jalan tersebut aku terus-terusan mencium bau dupa yang sangat menyengat. Kamu mencium bau dupa enggak? Tanya aku pada Raihan. Enggak ada bau apa-apa, jawab Raihan singkat. Aku menghela nafas beberapa kali, berharap bau dupa yang kian menyengat itu hilang dari penciumanku. Untungnya klinik yang aku tuju masih buka, dan terlihat ada beberapa orang di sana. Tanpa menunggu antrian, aku langsung masuk ke ruangan dokter. Seorang perawat nampak menatapku dengan tatapan yang tak suka. Maaf, saya masuk tanpa menunggu antrian. Saya kemari karena... Ucapku lalu menceritakan maksud kedatanganku ke klinik tersebut. Setelah itu aku disuruh untuk menunggu di luar. Di luar, aku melihat luka di sikut dan kakiku. Darahnya sudah mulai mengering. Begitupun dengan luka yang dimiliki adikku. Dari arah seberang jalan, kulihat seorang perempuan tengah menatap ke arahku dan Raihan. Namun ketika sebuah mobil melintas, perempuan itu menghilang. Kamu lihat perempuan tadi? Tanyaku seraya menunjuk ke seberang jalan. Raihan menanggapi pertanyaanku dengan menggelengkan kepala. Memangnya siapa? Tanya Raihan. Entahlah, tapi wajahnya sepintas mirip sekali dengan pacar Kak Dodi, jawabku. Tidak lama kemudian dokter itu keluar dengan membawa tas berisi peralatan-peralatannya. Ayo, ajak dokter tersebut seraya memasang helmnya. Kami mengendarai motor secara beriringan. Tentu saja aku dan Raihan merasa lega dan tidak terlalu takut lagi untuk melewati jalanan gelap sebelumnya. Sesampainya di rumah, dokter itu langsung memeriksakan keadaan kakekku yang masih seperti sebelumnya. Untuk beberapa saat, dokter tersebut terdiam, lalu bergantian menatap kami. Semuanya normal dan sehat. Sama sekali tidak ada tanda sakit jantung atau apapun. Sepertinya ini bukan penyakit medis, dan saya tidak bisa menangani ini, ujar dokter pelan. Sudah kuduga, gumam nenek. Lalu nenek bergegas menarik tanganku. Antar nenek. Tanpa banyak bicara, aku lantas mengikuti saja kemauan nenekku. Beliau mengarahkan aku menuju ke sebuah jalanan setapak dengan pemandangan pohon-pohon karet di sepanjang jalan. 3 kilometer masuk menyusuri jalanan tersebut, kami akhirnya tiba di sebuah rumah yang sangat tinggi dan panjang. Mirip seperti rumah betang, rumah adat suku Dayak. Rumah siapa ini, Nek? Tanyaku. Tanpa menjawab pertanyaanku, nenek langsung berjalan menuju ke arah tangga lempang. Dengan hati-hati nenek menaiki tangga tersebut. Rianti, sini, panggil beliau setelah sampai di atas. Dengan langkah sedikit ragu, aku pun menghampiri nenek. Seorang nenek-nenek keluar setelah nenekku mengetuk pintu tersebut berkali-kali. Siam, suamiku terkena santet, ujar nenek tanpa basa-basi yang membuatku sedikit melongo. Oh, jadi Nini ini dukun, batinku. Nenek yang dipanggil Siam itu langsung mempersilahkan kami masuk. Di rumah itu rupanya ada banyak orang-orang yang entah berasal dari mana.
Beberapa di antaranya terlihat sedang sakit parah. Ninisia mengajak nenekku ke sebuah ruangan. Di ruangan itu terdapat gantungan bunga-bunga dan beberapa kepala hewan yang dijadikan pajangan dinding. Aku duduk bersandar di pojokan sambil menatap ke arah nenekku. Terlihat Nini Siam duduk sambil merapalkan bacaan yang sulit ku mengerti artinya. Lalu, saat asap dari perapian yang dinyalakan oleh Nini Siam mengepul, terasa ada angin yang sangat dingin berhembus di sekitarku. Sampai-sampai bulu kuduku seketika merinding. Lalu Nini Siam menyentuh tangan nenekku, dan seketika tubuh nenekku mengejang untuk beberapa saat. Ya Tuhan, Nenek. Seketika aku pamit dan berdiri ke arah nenekku, berusaha untuk menyadarkan beliau. Namun beberapa saat kemudian, setelahnya nenekku mengumpat dengan kata-kata yang cukup kasar sambil menyebutkan satu nama seseorang yang entah siapa aku pun tak tahu. Sekarang, kau mau bagaimana? Dihilangkan saja atau dikembalikan? Kembalikan saja, biar dia tahu rasa. Jawab nenekku yang terdengar sangat marah. Jantungku berdegup sangat kencang ketika telur yang berada di atas sebuah piring kecil tiba-tiba pecah seperti terkena lemparan batu. Sayup-sayup ku dengar bisikan halus suara seorang perempuan menyebut kata Atai berkali-kali. Lalu setelah itu tercium bau getah atau bau khas pohon pisang yang sangat menyengat. Dan tiba-tiba pandanganku seketika buram setelah kurasakan ada sesuatu yang menabrak tubuhku dengan sangat keras. Entah itu mimpi atau tidak, yang pasti aku melihat Diana. Dia tengah duduk dengan seorang laki-laki berpakaian adat suku Dayak zaman dulu. Diana tersenyum dan menatapku sambil berkata, "Kamu adalah titian yang akan menjadi penerus. Berhati-hatilah," ucap Diana sebelum mereka berdua menghilang dalam kabut yang cukup tebal. Saat aku berpaling, aku melihat seorang lelaki tua renta berjenggot putih dengan penampilan serba hitam. Laki-laki tua renta tersebut tersenyum sinis menatapku. Lalu kemudian, sesuatu yang sangat aneh terjadi. Aku mengeluarkan benda tajam yang tiba-tiba saja berada di tanganku, dan langsung menebaskannya kepada laki-laki tua renta itu, hingga ia tewas bersimbah darah. Darah segar mengenai wajahku. Rasanya aneh, tapi entah kenapa aku menyukainya. Aku terbangun dengan mata melotot menatap sekitarku. Kulihat nenek menatapku sambil tersenyum. Baguslah, kau sudah siuman. Semalam, kau kecapean. Maafkan nenekmu ini ya, yang sudah menyuruh-nyuruh kau dan Raihan ke sana kemari, ucap nenek. Kakek gimana? Tanyaku pelan. Kau tak perlu risaukan tentang kakek. Dia akan baik-baik saja. Seminggu setelah kejadian itu, kakekku kini sudah sehat seperti sedia kala. Tetapi ada yang aneh pada diriku, karena aku selalu bermimpi hal yang sama setiap malamnya, bahkan sampai membuat aku menjadi tak berani tidur. Sore itu aku sengaja pulang lebih awal. Aku mendengar percakapan antara kakek dan nenekku di ruang makan dengan sesekali membentak. Aku terpaksa menggunakannya lebih awal, karena nyawamu berada dalam bahaya, ujar nenek. Tapi dia belum matang. Kalau terjadi apa-apa padanya bagaimana? Balas kakekku. Hening, tiba-tiba tanganku tak sengaja menjatuhkan perapin di atas meja, hingga membuatnya pecah dan abunya berhamburan di lantai. Aku bergegas lari menjauh agar tak ketahuan oleh mereka. Kira-kira apa yang mereka bicarakan? Siapa itu? Belum matang apanya? Beberapa pertanyaan warawiri di kepalaku. Rianti, kau menguping? Tanya nenek dengan tatapan aneh. Aku baru datang. Memangnya nenek membicarakan apa? Jawabku sedikit terbata. Bukan apa-apa. Malamnya, aku membiarkan lampu kamar tetap menyala. Aku juga menghidupkan musik dengan pelan untuk pengantar tidurku. Namun saat aku sudah mulai terlelap, tiba-tiba muncul sosok perempuan dengan baju putih dan senyum menyeringai. Kami berada di dalam sebuah ruangan hitam dan berputar-putar. Pelan namun pasti, perempuan itu semakin mendekat padaku.
dan aku rasakan sekujur tubuhku bagai mati rasa, tak bisa digerakkan. Lalu entah bagaimana aku terbangun dengan keringat dingin membanjiri tubuhku. Ada nenek di ujung ranjang yang masih menekan jempol kakiku. "Rianti," tanya nenek setelah aku menarik napas. "Aku mimpi, Nek," ucapku. "Kau ketindihan," ujar nenek seraya beranjak dari duduknya. Keesokan harinya, kakak keduaku pulang tanpa mengabari kami. Ya, dia Diana. Senyumnya terlihat aneh tak seperti biasanya. "Kau sudah dibawa ke rumah Nini Siam?" tanyanya pelan saat aku berada di dapur untuk membuat susu. "Kakak tahu juga tentang Nini Siam?" tanya aku sedikit agak kaget. "Ya, tentu saja aku tahu. Dia itu dukun. Sudah banyak orang-orang yang datang dari luar daerah untuk bertemu dengannya. Dia bisa mengobati penyakit non-medis dan juga membuatnya," jawab Diana. "Kakak sudah tahu kalau kakak terkena santet. Sudah bukan hal baru. Kehidupan keluarga kita memang tak jauh-jauh dari santet, guna-guna, parang maya dan lain-lain yang berbau mistis. Makanya itu yang membuatku enggan untuk pulang ke rumah," tutur Diana. "Lalu sekarang, kakak pulang ada tujuan apa?" "Aku ingin meminta restu dari Abah dan Mama, karena kekasihku bermaksud untuk melamarku," jawab Diana seraya mengambil sebiji pisang mahuli yang terletak di atas piring. Itu kan sajian yang nenek buat. Kenapa dimakan?" "Untuk dilabuk sungai kan? Ini pasti makanan untuk buaya," ujar Diana seperti tak peduli dan dengan lahapnya memakan pisang tersebut. Keluarga mereka memang mempunyai peliharaan buaya gaib yang disebut datuk dalam Banyu. Buaya itu sudah beberapa kali menyelamatkan anak dan cucu nenek yang pernah tenggelam di sungai. Konon, buaya itu sudah berlumut dan sangat tua sekali. Namanya pun dirahasiakan, dan hanya peneruslah yang boleh mengetahui namanya. Menurut pengakuan nenek, nenek adalah penerus ke-6 dari keluarga kami yang terpilih untuk memberikan sajian pada buaya tersebut. Dan jika nenek sudah meninggal, buaya itu akan memilih salah satu anak nenek yang akan menjadi penerus selanjutnya. Malam itu kami berkumpul di ruang keluarga sambil menonton televisi yang menyiarkan berita. Kakek dan nenek nampak sangat fokus pada layar televisi, sehingga mereka tak mendengar ketika Diana mulai menceritakan maksud dari kepulangannya. "Menikah? Sama siapa?" tanya ayahku. "Bukan menikah, Bah, tapi lamaran dulu. Mungkin minggu ini, kalau Abah Mama izinkan. Dan pernikahannya kemungkinan bulan depan," ralat Diana. Setelah mendengar suara ayahku yang lumayan keras, barulah kakek dan nenek melotot menatap Diana. "Kenapa mau cepat-cepat menikah? Apa kamu tidak mau menyelesaikan kuliah dulu?" tanya nenek. "Aku tetap kuliah, Nek, karena kuliahku masih bisa terus dilanjutkan walaupun aku sudah menikah." "Iya, maksudku, apa suamimu tidak melarang kalau kau kuliah? Pendidikan itu penting, Cu. Selagi ada biaya, kau harus terus lanjutkan pendidikanmu setinggi-tingginya. Kalau perlu, ke luar negeri pun tak masalah. Karena kalau kau tak sukses dan sugih, orang-orang di sekelilingmu tak akan menghargai keberadaanmu. Contohlah pengalaman hidup kakekmu ini dulu. Bukankah kami sudah sangat sering ceritakan?" ujar nenek dengan nada suara yang terdengar menahan emosi. "Aku tahu, Nek, aku paham. Tapi memang sungguh, calon suami Diana itu sama sekali tak melarang kalau aku melanjutkan kuliahku. Dan katanya dia yang akan mengambil alih untuk membiayainya." "Memangnya kerja apa calonmu itu? Calo tanah, punya toko atau pemborong?" tanya kakek dengan sedikit menekan nada bicaranya. "Dia seorang polisi, Kek." "Polisi? Tidak. Kau tak boleh menikah dengannya. Kau tahu kehidupan polisi kan? Lihat itu si Adim. Dia punya istri 3 selain si Wati. Padahal, apa kurangnya si Wati itu? Sudahlah cantik, baik, bisa cari uang sendiri, memberikan anak yang banyak pada suaminya. Tapi balasan si polisi Adim itu apa? Mana suka bikin ulah, tilang sana sini."
2 bulan yang lalu malah menggerebek gudangku. Katanya ada barang haram di situ. Ujar kakek mulai emosi. Itu oknum polisinya saja yang salah dan tak bertanggung jawab. Adim itu memang kelakuan dasarnya seperti itu. Walau misal dia bukan polisi pun, yang namanya kelakuan buruk ya tetap buruk, kek. Jangan pukul rata semua polisi seperti itu. Itu cuma ulah oknumnya saja. Dan ulah oknum polisi seperti itulah yang membuat nama kepolisian dipandang buruk oleh masyarakat. Di dunia ini masih banyak kok polisi baik dan jujur. Salah satunya calonku, tutur Diana sembari tersenyum. Aku tetap tak suka. Dan menurutku, polisi-polisi sekarang ini rata-rata begitu. 2 bulan yang lalu si Adim dan kawan-kawan itu menawarkan keadilan. Sebelum gudangku diobrak-abrik. Harga keadilan yang dia tawarkan untukku saja 10 juta lebih. Jelas aku tak mau bayar. Karena aku tahu usahaku ini dari awal dibangun sampailah sekarang. Tak pernah aku menyembunyikan barang haram. Dia pikir aku ini bodoh yang mau-maunya diperas seperti itu. Mereka itu tak ubahnya preman yang menggunakan seragam. Dan aku tegaskan sekali lagi, aku tidak ingin cucu-cucuku menikah dengan polisi. Ujar kakek sebelum meninggalkan ruang keluarga. Itu oknum, kek. Contoh oknum polisi yang tidak baik. Dan cobalah kakek lihat kasus anak beru yang diperkosa itu. Sampai sekarang pelakunya masih ditahan kan? Itu salah satu bukti kalau tak semua polisi yang hanya mementingkan uang. Masih sangat banyak polisi-polisi di sini yang jujur dan baik. Jangan hanya karena nilai setitik rusak susu sebelanga, kata Diana. 4 hari setelah perdebatan kakekku dan Diana yang tak sepemikiran atau sependapat, ada seorang laki-laki yang sangat tampan dan perawakannya begitu gagah datang ke rumah. Diana nampak menyambut hangat laki-laki tersebut. Setelah melihat keakraban keduanya, aku bisa menyimpulkan bahwa laki-laki itu adalah calon suami Diana. Dek, tolong panggilkan Abah ya. Suruh Diana terdengar sangat manis. Karena jarang-jarang aku dengar dia memanggilku dengan sebutan adik. Karena hari itu ayahku berada di toko, akhirnya mau tak mau aku terpaksa harus menggunakan motor untuk ke sana. Dari dalam keluar ibu dan nenek keluar dengan senyum yang manis menurutku. Di perjalanan menuju toko ayahku, aku masih senyum-senyum sendiri. Karena memikirkan bagaimana nanti kalau mereka berdua sudah menikah, pasti akan jadi pasangan yang serasi. Dan aku akan mempunyai keponakan yang lucu. Di perjalanan aku berpapasan dengan mobil kakek. Mau kemana, Cuk? Tanya kakekku. Mau ke toko Abah, kek. Anu, itu pacarnya Kak Diana datang, jawabku. Alis kakek yang sudah mulai memutih itu terlihat mengerut. Oh, ya sudah, hati-hati. Saat aku dan ayahku masuk ke dalam rumah, ku dengar dengan jelas kakekku sedang mengeksekusi calon kakak iparku dengan berbagai pertanyaan. Tapi laki-laki itu sangat tenang dalam menjawab pertanyaan jebakan dari kakekku yang sudah sangat banyak makan uyah peksin. Begitu katanya yang selalu dia lontarkan bila kami tak menuruti perkataannya. Dan akhirnya sebuah tawa menghias di bibir kakekku. Nampaknya ia sudah menarik ucapannya kemarin terhadap calon suami Kak Diana. Tapi kau harus kubawa ke rumah Nini Siam. Aku ingin Siam mambilangi. Ujar nenek saat kami berada di dalam kamar. Mambilangi adalah semacam seperti meramal atau membaca garis tangan. Oke lah, terserah nenek saja, jawab Diana. Keesokannya setelah calon suami kakakku pulang untuk mempersiapkan lamaran, nenek, aku dan Diana diajak ke rumah Nini Siam. Tak seperti kemarin, sekarang rumah beliau lengang, tak ada orang satupun. Siam, aku datang kemari ingin kau mambilangi cucuku ini, ujar nenek tanpa basa-basi. Soal pernikahan, tanya Nini Siam tersenyum. Iya. Siapa nama laki-lakinya? Tanya beliau menatap kepada Diana. Noval, jawab Diana singkat. Ujar Nini Siam seraya menyentuh tangan Diana. Sesaat kemudian, terasa kembali olehku angin dingin yang menusuk tulang.
Pernikahan kalian hanya akan membawa malapetaka, kesialan. Sebaiknya, sudahi saja hubunganmu dengan laki-laki itu, ujar Nini Siam dengan mata yang melotot menatap Diana. Maksudnya? Tanya nenekku. Ramalan-ramalan seperti ini seharusnya tak boleh dipercaya, Nek. Dia hanya memperbodohkan kita saja, ujar Diana. Diana, jaga bicaramu sebelum tanganku ini menampar mulutmu, bentak nenek yang seketika membuatku kaget. Aku tak memaksamu untuk percaya bilanganku, tapi jangan menyesal di kemudian hari. Sekarang pulanglah, ujar Nini Siam seraya beranjak dari duduknya. Diana dengan muka merah padam menahan emosi bergegas keluar, disusul aku dan nenek. Di perjalanan pulang, Diana dan nenek hanya diam tak bersuara. Rasanya aku saat itu seperti berada di tengah-tengah orang asing yang tak saling mengenal. Sesampainya di rumah, Diana langsung masuk ke dalam kamar, begitupun juga dengan nenek. Dan alhasil, akulah yang diwawancarai oleh ibuku dan juga kakek. Dengan sedikit tergagap, aku menceritakan semuanya yang terjadi tadi dengan jujur. Kakekku mengerutkan keningnya, lalu kemudian menatap jauh ke langit-langit. Malamnya kakekku pergi tanpa berpamitan. Nenek yang sedari pulang tak keluar kamar, terlihat mengejar kepergian kakek. Namun langkahnya terhenti ketika beliau terjatuh di depan pintu. Ibukulah yang melihatnya pertama kali ketika terjatuh. Astaga, Ma, kenapa bisa sampai jatuh begini? Tanya ibuku sangat panik. Abahmu, aku pergi mengejarnya. Dia pergi entah kemana, aku tak tahu, ucap nenek dengan suara bergetar. Sementara itu kakekku sudah sampai di rumah Nini Siam. Rumah itu terlihat sepi, dan ketika kakek sudah sampai di depan pintu, terlihat pintunya sudah digembok semua. Saat kami tengah membantu nenek, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari dalam kamar Diana, membuat ayahku lantas berlari ke sumber suara. Pintu kamar itu terkunci dari dalam, sementara suara teriakan Diana masih terdengar. "Tolong!" teriak Diana. "Buka pintunya, Diana!" teriak ayahku dari luar pintu. "Rianti, cepat panggil Arul!" suruh ayahku saat aku baru saja tiba di depan kamar Diana. Aku kemudian lari lagi menuju kamar Kak Arul yang merupakan asisten ayahku. "Abah menyuruhku memanggil kakak, karena pintu kamar Kak Diana nggak bisa dibuka," kataku setelah Kak Arul membukakan pintu kamarnya. Rupanya dia baru saja selesai mengaji. "Tidak bisa dibuka bagaimana? Memangnya Diana kenapa?" tanya Kak Arul yang tak bisa ku jawab. Saat kami sampai di depan pintu kamar, Kak Arul nampak juga ikut panik karena mendengar suara teriakan Diana yang tak henti-henti mengatakan sakit. "Kita dobrak saja pintunya, Rul," ujar ayahku. Ayahku dan Kak Arul bersiap-siap untuk mendobrak pintu tersebut dengan kekuatan penuh. Bruk! Pintu terbuka paksa setelah beberapa kali didobrak. Engselnya sampai patah rusak. Diana tergeletak di lantai dengan keadaan yang membuatku ketakutan. Matanya melotot. Ada luka seperti cakaran di sekujur tubuhnya. Luka-luka itu terlihat jelas karena Diana saat itu hanya menggunakan baju tidur tanpa lengan dan celana yang sangat pendek. Di bagian kakinya yang putih, terlihat ada bekas berwarna biru, mirip seperti bekas pukulan. Ibu dan nenekku histeris. "Saya panggil dokter sekarang ya, Pak," ujar Kak Arul sebelum pergi. Ayah dan aku mencoba mengangkat tubuh Diana ke atas ranjang dan menutupi tubuhnya dengan selimut tipis. Wajah ayahku terlihat begitu tegang, sambil sesekali beliau mengusap kepala Kak Diana. "Semua akan baik-baik saja. Bertahanlah, Nak," gumam ayahku. Beberapa saat kemudian, terdengar sirine ambulan di luar rumah, dan Kak Arul masuk ke dalam rumah bersama beberapa petugas ambulan. Mereka langsung mengangkat tubuh Diana dan memasukkannya ke dalam ambulan, diikuti oleh Kak Arul, ayah, ibu, dan juga nenek. "Tunggu kakekmu pulang," ujar nenek. Aku menghela napas panjang. Hening, sunyi, itulah yang kurasakan. Sekian menit aku duduk di depan jam dinding, melihat jarum-jarum jam itu berputar dan saling mengejar, hingga tak lama kemudian terdengar suara aneh dari arah dapur.
Perlahan-lahan aku berjalan ke ruangan dapur. Kulihat Acil-Acil yang bekerja di rumah kami tengah memotong-motong sesuatu di atas meja. Aku mengerutkan keningku. Rasa bingung dan penasaran berkecamuk dalam pikiranku. Bukannya Acil sudah pulang dari jam 5 sore tadi? Tanyaku pelan. Aku datang untukmu, jawab Acil dengan suara serak. Jelas itu bukan suara Acil yang biasanya. Orang itu masih membelakangiku dan masih terus memotong sesuatu yang tak bisa aku lihat karena terhalang oleh tubuhnya. Saat Acil tersebut menghentikan kegiatannya, lalu menurunkan tangannya yang masih memegang pisau. Pisau itu penuh darah dan beberapa tetes darah terjatuh ke lantai. Aku lantas berjalan mundur dan segera berlari keluar. Tapi sosok lain menghadangku. Wajahnya hitam legam dengan seringai menakutkan tepat di hadapanku. Lalu, sesaat kemudian aku merasakan sesuatu yang lain. Angin dingin yang tempo hari terasa lagi, dan tiba-tiba saja suasana menjadi lain. Ruangan yang tadinya terang benderang, kini menjadi gelap tanpa cahaya. Kudengar suara beberapa orang tengah mengobrol. Perlahan kuikuti suara tersebut yang mengarahkanku ke sebuah ruangan lain. Seorang laki-laki muda dan seorang wanita muda sedang melakukan sesuatu. Tubuh laki-laki muda tanpa baju itu mengkilat karena keringat. Desahannya begitu jelas terdengar, perutku terasa kram. Dan saat aku menoleh lagi ke arah keduanya, si wanita muda tersebut berubah menjadi seorang wanita tua dengan rambut yang sudah memutih. Dan alangkah terkejutnya aku begitu melihat wajah laki-laki tersebut dengan sangat jelas. Kak Noval, gumamku. Rianti, Rianti. Suara kakek sayup-sayup menarikku kembali ke kesadaranku. Aku menarik nafas panjang, lalu menatap ke sekeliling. Kamu kenapa? Kemana orang rumah? Tanya kakekku seraya membantuku bangun. Kak Diana tadi... Astaga, sudah kuduga. Kemana mereka membawanya? Potong kakek. Ke rumah sakit, jawabku singkat. Kau ikut atau tinggal? Raihan belum juga pulang dari rumah Jul kan? Julfikar adalah pamanku. Belum. Tapi badan Rianti rasanya lemah sekali, kek. Lanjutku. Mendengar perkataanku, akhirnya kakek mengurungkan niatnya untuk menyusul yang lain ke rumah sakit. Beliau lalu membantuku untuk ke dalam kamar dan membuatkan teh hangat untukku. Kau tadi melihat sesuatu dalam mimpimu? Tanya kakek pelan. Aku mengangguk. Apa? Desak kakek. Aku melihat calon suami Kak Diana bersama dengan perempuan muda yang dalam sekelip mata berubah menjadi nenek-nenek. Terdengar helaan nafas dari kakek. Wajahnya tiba-tiba berubah. Tatapannya juga terlihat liar penuh dengan emosi. Tidurlah. Kakek akan menjagamu di sini. Ucapnya kemudian. Bagaimana keadaan Diana? Tanya kakek. Masih belum sadarkan diri. Subuh tadi Diana muntah darah begitu banyak. Ujar ayahku dengan raut wajah yang sangat lelah. Lalu, apa penyakitnya? Entahlah. Dokter sendiri belum berani memastikan apa penyakitnya. Ini pasti penyakit kiriman. Santet. Karena Rianti melihat sesuatu tadi malam. Gumam kakek. Rianti? Jadi Rianti yang sekarang di... Shh, jangan keras-keras. Potong kakek. Aku yang sedari tadi mengintip, begitu sangat penasaran dengan apa yang kakek rahasiakan. Rianti belum cukup umur untuk menjadi seperti itu, bah. Seharusnya jangan dulu, ujar ayahku. Ibumu yang melakukannya. Sudah, jangan dibahas lagi. Cucuku itu kuat. Aku yakin tidak akan ada terjadi sesuatu padanya. Aku mulai mengaitkan mimpiku dan kejadian di rumah Nini Siam. Setelah itu aku mulai mengalami kejadian-kejadian aneh yang aku sendiri sulit mencernanya. Diana sudah sadarkan diri di rumah sakit, namun keadaannya sangat memprihatinkan. Tubuhnya keras dan sangat pucat sekali. Ia juga mengalami kesulitan berbicara. Beberapa kali dia mencoba mengajakku berbicara, tapi apa yang dia katakan sama sekali tak ku mengerti.
Namun ada perasaan lain ketika aku menyentuh tangannya. Telapak tanganku terasa panas, dan bayangan wajah seorang nenek-nenek tiba-tiba saja terlihat begitu jelas. Diana masih berusaha berbicara meski aku tak memahaminya. Mata Diana begitu sayu. Ada setetes air mata yang jatuh di sudut matanya. Semoga kakak Alka sehat kembali, ucapku sebelum pulang. Kakek masih duduk di teras rumah nenek Siam, berharap wanita tua itu kembali dari bepergian. Dan benar saja, menjelang malam sebuah motor singgah di halaman rumah dukun wanita itu. Nini Siam berjalan menuju rumahnya dan tersenyum menatap kakek. "Ada apa menungguku?" tanyanya terkekeh. "Aku perlu bantuanmu. Cucuku terbaring di rumah sakit. Padahal tinggal beberapa hari saja menjelang lamaran. Apakah kira-kira ada yang berbuat sesuatu padanya? Sedari awal sudah kukatakan kalau laki-laki itu tidak baik untuknya. Asal kau tahu, laki-laki itu adalah cucu dari musuh bebuyutanmu yang kau santet waktu dulu." Kakek terlihat berpikir sejenak, mengingat-ingat siapa gerangan orang yang dimaksud oleh Nini Siam. "Siapa?" "Harto, laki-laki yang kau santet 15 tahun lalu, karena merupakan saingan usaha terberatmu. Nampaknya semudah itu kau melupakan kelakuanmu." Ujar Nini Siam, diiringi gelak tawa yang mengerikan. "Oh, aku benar-benar lupa," gumam kakek. Malam itu juga Nini Siam mulai beraksi. Kepalaku mulai terasa berat setelah angin dingin berembus di sekitarku. Ruangan kamarku menjadi berputar-putar, dan dari sudut ruangan aku melihat sesosok perempuan dengan rambut panjang dan tubuh yang sangat tinggi tengah berdiri menatapku. Saat itu aku ingin sekali lari keluar dari kamar, namun kakiku tiba-tiba saja menjadi kram dan lemas. Lalu, saat sosok itu perlahan-lahan mendekatiku, aku hanya bisa pasrah dan terus melotot menatapnya tanpa bisa bergerak sedikit pun. Semburan darah yang keluar dari mulut Nini Siam tepat mengenai wajah kakek. Wanita tua itu terbatuk beberapa kali. Tangannya yang sudah keriput terlihat gemetar sembari menutup mulutnya yang masih terus mengeluarkan darah segar. "Bawa cucumu kemari, cepat!" ujar Nini Siam setengah membentak. Tapi kalau tidak, kita semua akan mati." Sementara itu, aku masih terus berusaha menggerakkan tanganku untuk mendorong sosok yang sudah berada tepat di hadapanku tanpa jarak sedikit pun. Aroma tubuhnya mirip seperti daging gosong yang bercampur dengan nanah busuk atau danur. Sayup-sayup ku dengar suara Kak Arul tengah mengaji, dan perlahan-lahan makhluk itu mulai menjauh dariku. Sesaat kemudian, setelah sosok menyeramkan tersebut hilang, aku mulai bisa mengendalikan tubuhku lagi. Napasku terasa lega, walau aku masih sedikit syok dengan apa yang baru saja ku alami. Kriet. Blah. Pintu kamarku terbuka dengan keras. Terlihat kakek dengan raut wajah tegang masuk ke dalam kamar, lalu duduk di sampingku. "Ikut kakek sekarang," ajaknya. "Kemana? Ada apa?" tanyaku. "Setelah semuanya selesai, kakek berjanji akan menceritakannya padamu. Kakek janji," ujar kakek bergetar. Mau tak mau aku terpaksa harus mengikuti ajakan kakek. Di luar, kami berpapasan dengan Kak Arul yang masih mengenakan peci. "Mau kemana, kek?" sapanya pelan. "Keluar sebentar," jawab kakek singkat. Dalam perjalanan, kakek hanya diam dan fokus menatap lurus ke depan. "Loh, kok kesini, kek?" tanyaku heran. "Masuk saja. Nanti setelah semuanya selesai, kakek akan menceritakan semua rahasia keluarga kita padamu," ujar kakek yang membuatku semakin bertambah penasaran. Saat aku masuk ke dalam rumah Nini Siam, terlihat wanita tua tersebut tengah duduk bersandar dengan tangan yang masih memegang daun sawang. Nafasnya terengah ketika kakekku membisikkan sesuatu padanya. Perlahan-lahan, Nini Siam kembali menghidupkan perapin di depannya. Ia juga meminum air dari dalam gelas yang terbuat dari kayu ulin hitam tersebut. Terlihat wajahnya sedikit meringis, setelah itu ia muntah darah yang menghitam dan sudah menggumpal.
Saat ia menyeka mulutnya dengan telapak tangan, aku sedikit jijik dan perutku langsung mual. "Kemari," panggilnya padaku. Dengan gerakan pelan aku mendekat, lalu tiba-tiba saja tanganku ditarik. "Jika kau melihat laki-laki itu dan seorang wanita tua, langsung tebas mereka dengan senjata yang berada di tanganmu. Jangan lengah dan jangan biarkan mereka menyentuhmu," ujar Ninisia membuatku mengerutkan kening, tanda tak mengerti. "Maksudnya?" Tapi pertanyaanku diabaikan, lalu Ninisia mulai membaca sesuatu yang aku dengar mirip sebuah mantra. Perlahan-lahan kupingku terasa berdengung dan angin yang sangat dingin seperti membentur tubuhku dengan sangat keras, sehingga seluruh ruangan menjadi gelap seketika. Cukup lama aku berdiri di tempat gelap tersebut, sampai-sampai mataku mulai terbiasa karenanya. Sayup-sayup ku dengar suara seorang tengah mengobrol dalam bahasa yang tak ku mengerti. Jelas sekali kulihat wanita tua itu dengan calon kakak iparku tengah mengobrol. Dan ketika mereka melihatku, tatapannya seketika berubah. Mereka berjalan mendekatiku. Aku yang masih belum sepenuhnya mengerti dengan situasi yang kualami tersebut, lantas berjalan mundur untuk menghindari mereka. Bagaimanapun, peringatan dari Ninisia masih kuingat jelas. Tiba-tiba saja si wanita melemparkan senjata tajam berupa parang tepat ke arahku. Aku terkena di bagian lengan. Luka akibat parang itu sangat sakit sekali, namun anehnya tak berdarah sedikit pun. Sayup-sayup ku dengar bisikan yang menyuruhku membalas serangan itu dengan menggunakan senjata yang berada di tanganku. Dan saat kulihat, ternyata benar adanya. Sebuah parang panjang dengan mata tajam yang mengkilat sudah berada di tanganku. Tubuhku terasa ringan ketika aku melompat dan berusaha menyerang si wanita tua. Dalam beberapa kali serangan, aku berhasil merobohkan tubuh si wanita tua. Dan kini tinggallah aku dan calon kakak iparku saling berhadapan. Lalu bayangan tentang kejadian beberapa waktu lalu terlihat jelas, membuatku kehilangan fokus. "Kakek," gumamku seakan tak percaya. Dan sret, senjata yang dibawa Noval dapat melukai dadaku. Aku hampir limbung. Namun saat laki-laki itu akan menusukkan senjatanya padaku, aku lebih dulu menusuknya dengan senjata yang kubawa. Lalu kami sama ambruk dan tak mengingat apa-apa lagi. Semuanya telah selesai, keadaan Diana sudah pulih. Namun Rianti masih terbaring di atas tempat tidur selama berbulan-bulan untuk menyembuhkan luka akibat malam itu. Sampai kini, dada Rianti pun masih terasa sakit sewaktu-waktu atau bila ia melihat daun sawang. Dan kakek juga sudah menepati janjinya untuk menceritakan semua tentang rahasia keluarga mereka. Memang benar dulu kakek pernah bermasalah dengan beberapa saingan ataupun temannya yang berkhianat, hingga membuat kakek terpaksa harus melenyapkan mereka dengan mengirimkan santet, dan keluarganya juga memanfaatkan kelebihan Rianti untuk membalaskan kiriman santet dari musuh-musuh kakek. Namun ada beberapa rahasia lainnya yang tidak bisa diceritakan olehnya. "Aku sudah jera berurusan dengan santet," gumam Rianti. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.